Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Filyawati dari kelas 12 AK2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya. Di sini judul laporan magang saya yaitu pengelolaan dan pembukuan unit minimarket. Sebelum saya melanjutkan untuk mempresentasikannya, terlebih dahulu saya akan membicarakan tentang profil Dudi di sana. Nama Dudi tempat saya magang yaitu Bapak Riswanto, alamat rumahnya Jalan Bogor 2. Nama perusahaan yang saya tempati untuk magang yaitu KUD Karya Harapan Mukti. Alamat KUD Karya Harapan Mukti yaitu di Dusun Karya Harapan Mukti, Jalan Jakarta, Pelepat Ilir. Baiklah, langsung saja saya akan membicarakan tentang sejarah KUD Karya Harapan Mukti. Pada tahun 1985, program transmigrasi pemerintah pusat menempatkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah Pulau Sumatera, tempatnya di wilayah Jambi, Kabupaten Bungo, yaitu di Kuamangkuning. Salah satunya ditempatkannya di wilayah Kuamangkuning Unit 19 yang menjadi cikal bakal Desa Karya Harapan Mukti, yang sekarang menjadi Dusun Karya Harapan Mukti. Setelah melalui proses dan perkembangannya, ekonomi masyarakat di sana melalui program dari pemerintah untuk memfasilitaskan pemasaran dan penjualan produk. Karya Harapan Mukti bernama KUD Karya Mukti memperoleh pengesahan badan hukum oleh Departemen Koperasi Provinsi Jambi. Tanggal 1 Mei 1986, perkembangan KUD Karya Mukti dari tahun ke tahun ada peningkatan dengan ditandainya memperoleh penghargaan KUD teladan tingkat nasional untuk daerah transmigrasi tahun 1987 yang diberikan oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Martono. Pada tahun 2009, hutang kepala Bank Permata selesai ataupun lunas. Maka berdasarkan perjanjian KUD, Mukti berhak mendapatkan manajemen dari Bank Permata. Baiklah, itu sejarah dari KUD Karya Harapan Mukti. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang bidang-bidang usaha yang ada di KUD Karya Harapan Mukti. Jadi bidang-bidang di KUD Karya Harapan Mukti itu ada beberapa unit, yaitu unit minimarket, unit simpan pinjam, unit administrasi, unit pupuk, unit premat, unit saprodi, unit elektronik, unit loket, unit ATK. Itu tadi jenis-jenis atau unit bidang usaha dalam KUD Karya Harapan Mukti. Baiklah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang pengalaman magang saya di KUD Karya Harapan Mukti. Pertama kali saya memang takut ditempatkan untuk magang di sana, karena saya ragu dan saya takut saya tidak bisa untuk berkomunikasi dan mempelajari hal-hal yang ada di KUD Karya Harapan Mukti. Tapi setelah saya beberapa hari magang di sana, saya mulai dapat motivasi dan saya dapat belajar mengenai hal-hal yang ada di KUD Karya Harapan Mukti. Di sana saya diajarkan untuk disiplin, berkomunikasi dengan baik dengan Dudinya, dengan karyawan di sana,
Bahkan di sana saya diajarkan untuk saling menghormati yang lebih tua. Di sana saya memang banyak hal yang sudah saya pelajari, terutamanya saya diajarkan oleh Dudi sana untuk terjun langsung ke ilmu tentang bidang usaha di sana. Seperti minimarket, saya diajarkan untuk memberikan kode barang, saya diajarkan untuk menginput data penjualan. Bahkan di sana saya diajarkan untuk menyusun barang. Di sana memang asik. Karyawannya saya kira itu jutek, cuek, tapi ternyata karyawan di sana baik dan membawa kita untuk lebih bisa menjalani magang selama 3 bulan. Saya suka motivasi dari kakaknya karena kakaknya di sana ramah-ramah dan Dudi di sana sangat baik. Bahkan saya suka karena saya langsung diterjunkan untuk mempelajari hal yang saya kira itu sulit, tapi karena saya diajarkan oleh kakak karyawannya, saya sedikit demi sedikit bisa mempelajari hal-hal untuk mempelajari menginput data, penjualan, pengeluaran kas. Di sana saya banyak teman dari SMK lainnya yang magang. Pertamanya saya kira saya nggak akan dapat teman di sana, tapi ternyata saya mendapatkan teman. Mereka enak diajak berkomunikasi, diajak bekerja sama juga. Di sana saya juga setiap hari Sabtu saya diajak oleh Dudinya untuk ke kebun sawit untuk mempelajari hal-hal cara pembibitan. Baiklah, langsung saja. Di sana saya ditempatkan di unit minimarket, yaitu unit minimarket salah satu melayani anggota masyarakat yang ingin membeli sesuatu barang untuk kebutuhan seperti sembako yang kebutuhan sehari-hari. Bahkan minimarket sangat lengkap untuk melayani masyarakat. Bahkan di sana ada sembako, ada alat-alat buat sekolah. Pokoknya minimarket itu sangat bagus. Di minimarket saya diajarkan untuk input data penjualan, dan di sana saya juga diajarkan untuk melayani masyarakat yang beli sembako di sana. Pertama kali saya memang takut buat melayani anggota masyarakat di sana. Jujur saya belum pernah untuk melayani masyarakat. Tetapi dari motivasi kakaknya, saya jadi bisa, dan saya percaya diri kalau saya itu bisa untuk melayani masyarakat. Setelah itu saya juga diajarkan untuk menyusun barang dengan mengasih kode barang dengan harga barang yang akan dijual. Tugas saya cuman itu. Saya hanya membantu karyawan di sana. Jika saya ditunjuk untuk membantu karyawannya, saya langsung mengambil apa yang harus saya kerjakan di sana.
karyawannya meminta saya untuk menginput data. Saya datang langsung belajar tata cara menginput data penjualan di sana. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan dalam laporan magang saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.